Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Baik, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan anak-anak menyiapkan buku LKS dan buku tulis serta alat tulis. Sudah ya? Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar PPKN dan SBDP. Untuk PPKN sendiri kita akan belajar tentang Pancasila, bagaimana mencerminkan sikap sesuai dengan Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua. Untuk SBDP, kita nanti akan belajar bagaimana cara membuat patung dan apa artinya patung itu sendiri, serta teknik-teknik dalam membuat patung. Nah, untuk membuat patungnya, kita akan laksanakan besok hari Sabtu. Silakan anak-anak nanti hari Sabtu menyiapkan plastisin boleh atau tanah liat boleh ya. Baik, anak-anak bisa melihat tayangan selanjutnya. Yang pertama kita mempelajari sikap mencerminkan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Nah, sila pertama itu sendiri isinya adalah, sudah hafal kan kalian? Pastinya sudah. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya terkait hubungan antara manusia dengan Tuhan. Karena Indonesia itu terdiri dari beberapa agama, jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghormati antar umat beragama. Ya, ini contoh gambar para pemuka agama saling menghormati, saling berdekatan, walaupun mereka berbeda agamanya. Kemudian gambar selanjutnya itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu ada beberapa macam agama ya dan tempat ibadahnya. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian gambar berikutnya adalah saling membantu antara umat beragama. Jadi ini walaupun berbeda agama, ini umat Muslim dan umat Buddha, walaupun berbeda tetapi tetap membantu, saling membantu dan tidak membeda-bedakan. Kemudian ada umat agama Islam itu sedang beribadah di masjid, ya, sedang beribadah di masjid. Berarti kita saling menghormati orang yang sedang menjalankan ibadahnya. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh berbuat yang tidak baik. Kemudian untuk sila kedua Pancasila, sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, ini ada beberapa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ada beberapa sikap yang mencerminkan sila kedua. Gambar pertama itu adalah anak yang sedang membantu, ya, membantu temannya yang jatuh naik sepeda. Membantu itu mencerminkan sikap sila kedua. Selanjutnya itu ada gambar anak yang saling merangkul ya, berpegangan, walaupun kulitnya itu warnanya berbeda-beda ya, tetapi mereka saling menghormati. Itu sesuai dengan nilai Pancasila, sila kedua persamaan derajat. Jadi tidak membeda-bedakan serta bisa menghargai hak asasi manusia. Kemudian ada gambar berbagai suku yang saling bergandengan tangan. Itu bisa perdamaian ya, atau bisa solidaritas antar sesama manusia. Itu. Kemudian juga kita sebagai manusia bisa saling mencintai antar sesama manusia.
terus tidak semena-mena terhadap orang lain juga. Baik anak-anak, kita ke materi berikutnya, yaitu SPDP membuat patung. Ya, pada materi ini kita berlatih atau mengetahui teknik-teknik membuat patung. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih patung itu, ya. Patung adalah sebuah karya yang dibuat oleh manusia yang berbentuk 3 dimensi. Nah, patung itu dibuat oleh manusia, karya seni hasil cipta manusia yang bentuknya 3 dimensi. 3 dimensi itu artinya bisa dilihat dari berbagai sisi. Tidak hanya dari depan saja, tapi berbagai sisi. Selanjutnya, patung itu bisa terbuat dari tanah liat. Itu bisa disebut dengan gerabah. Ada ya di Jogja itu, di DIY itu tempat pembuatan patung. Bisa gerabah itu contohnya bisa vas bunga, bisa pot yang dari tanah liat, bisa tempat cuci tangan yang dari tanah liat, itu biasanya disebut dengan gerabah. Nah, patung juga bisa terbuat dari kayu, besi, batu, atau tanah liat. Karena kita kalau praktek dengan menggunakan tanah liat mungkin nyaringnya agak susah, besok kita prakteknya menggunakan plastisin saja. Tetapi kalau misalkan di sekitar rumahmu ada tanah liat, bisa memakai tanah liat. Untuk teknik membuat patung itu ada teknik cetak tekan atau dengan cara ditekan, dan teknik ukir atau diukir. Biasanya kalau untuk teknik yang ditekan itu benda-benda yang masih lembek ya, tidak terlalu keras. Tetapi kalau untuk teknik ukir sendiri itu biasanya benda-benda yang keras, contohnya ada batu, kayu, gypsum. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, ini ada teknik tekan ya. Ini contoh membuat gerabah. Itu ada teknik pijit tekan. Kemudian ada teknik dengan cara dipilin. Ya, dipilin itu dibuat memanjang kemudian digabung-gabungkan. Nah, itu. Kemudian lagi kalau untuk teknik ukir itu dari benda-benda yang keras, itu contohnya dari kayu. Jadi menggunakan alat tajam atau alat khusus itu untuk mengukir kayu. Ya, kemudian ini contoh-contohnya, contoh-contoh patung. Ini yang terbuat dari tanah liat, itu ada patung ikan. Nanti kamu boleh memilih apa saja saat praktek untuk membuat patung. Boleh hewan, boleh tumbuhan. Kemudian selanjutnya itu ada patung kura-kura. Ya, kemudian ada patung ikan lagi. Itu untuk patung ikan. Ada patung ikan, kemudian ada patung bebek ya, terbuat dari tanah liat juga. Selanjutnya patung ukir dengan teknik ukir itu dari kayu. Butuh ketelitian ya kalau teknik ukir. Kemudian ini juga dari kayu, teknik ukir juga. Baik, kita selesai pembelajaran hari ini. Anak-anak jangan lupa nanti mengerjakan tugas. Tugasnya yaitu kerjakan uji kompetensi 2A dari LKS, 2A dan 2B. Jangan lupa nanti difoto dan dikirim.
Terima kasih anak-anak telah memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi.